Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adik Baryawan dari Prodi Akuntansi kelas B dengan NPM 102200071. Time value of money. Apa itu time value of money? Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang, yaitu merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Pengambilan keputusan pada analisis ekonomi teknik banyak melibatkan dan menentukan apa yang ekonomis dalam jangka panjang. Bunga yaitu sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dari penggunaan uang. Bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga sederhana atau simple interest, yaitu apabila total bunga yang diperoleh berbanding linear dengan besarnya pinjaman awal atau pokok pinjaman. Tingkat suku bunga dan lama periode pinjaman yang disepakati, maka tingkat suku bunga tersebut dinamakan tingkat suku bunga sederhana. Selanjutnya yaitu bunga majemuk atau compound interest, yaitu apabila bunga yang diperoleh setiap periode yang didasarkan pada pinjaman pokok ditambah dengan setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode tersebut, maka bunga itu dapat disebut bunga majemuk. Bunga majemuk lebih sering digunakan dalam praktik komersial modern. Metode-metode yang digunakan dalam time of value money. Yang pertama yaitu future value atau nilai yang akan datang, yaitu nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Kemudian present value atau nilai sekarang adalah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar di masa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode. Anuitas yaitu rangkaian atau seri pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya, periode, serta tingkat bunganya sama selama jangka waktu tertentu. Annuity dapat dihitung menggunakan konsep future value annuity dan present value annuity. Future value annuity adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain penjumlahan dari future value. Konsep ekuivalensi dalam time value of money. Konsep ekuivalensi yaitu untuk menjelaskan konsep ekuivalensi. Misal, seorang meminjam uang sebesar 1.000 dan sepakat untuk mengembalikan dalam waktu 4 bulan dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Terdapat banyak cara untuk membayarkan kembali pokok pinjaman dan bunga untuk menunjukkan konsep ekuivalensi. Pengertian Net Present Value atau NPV. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Rumus Net Present Value. Arus kas masuk dan keluar yang didiskonkan pada saat ini. Present Value PV yang dijumlahkan selama masa hidup dari proyek tersebut dihitung dengan rumus RT
per 1 ditambah T kuadrat. T atau waktu arus kas. I adalah suku bunga diskonto yang didiskon arus kas bersih atau the net cash flow dalam waktu T. Sedangkan R yaitu tingkat suku bunga yang relevan. Langkah menghitung NPV. Pertama, tentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus masuk dan arus keluar, yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Jumlahkan arus kas yang didiskontokan ini. Hasil ini didefinisikan sebagai NPV proyek. Jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima. Sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually exclusive, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Di dalam aliran kas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, taksiran kas haruslah didasarkan atas dasar setelah pajak. Kedua, informasi tersebut haruslah didasarkan atas incremental atau kenaikan selisih suatu proyek, jadi harus dipertimbangkan adanya bagaimana aliran kas seandainya dengan dan tanpa proyek. Hal ini penting sebab pada proyek pengenalan produk baru bisa terjadi bahwa produk lama akan termakan sebagian karena kedua produk itu bersaing dalam pemasaran. Aliran kas keluar haruslah tidak memasukkan unsur bunga apabila proyek itu direncanakan akan dibelanjai atau didanai dengan pinjaman. Biaya bunga tersebut termasuk sebagai tingkat bunga yang disyaratkan required rate of return untuk penilaian proyek tersebut. Kalau kita ikut memasukkan unsur bunga di dalam perhitungan aliran kas keluar, maka akan terjadi perhitungan ganda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Diakhiri billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.